Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan agenda tabligh agenda acara pengajian bulanan Asatidz PPI 50 Lembang. Insyaallah pada kesempatan hari ini seharusnya kita berkumpul di tempat ini secara menyeluruh dari tingkat RA sampai tingkat muallimin. Namun dikarenakan ada agenda lain mungkin di tingkat RA, SDIT, karena sekarang lagi jam efektif belajar. Kebetulan biasanya pengajiannya sore-sore, ini baru pertama pengajiannya di pagi hari. Jadi tidak semua hadir. Yang hadir pada kesempatan pagi hari ini itu Asatidz PPI 50 Lembang saja. Yang kami hormati pimpinan cabang Persatuan Islam PC Lembang Al-Ustaz Aceng, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Rahman, alhamdulillah telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian mudir satuan ada Al-Ustaz Hafizin, alhamdulillah telah membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah untuk acara pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang alhamdulillah telah saya buka. Yang kedua taujih dari atas nama penasehat PC Persis Kiai Haji Abdul Rahman. Kemudian penyerahan plakat dari penasehat PC kepada pemateri. Kemudian pemaparan materi oleh Al-Ustaz Hasan Faruqi. Baik, untuk mengefektifkan waktu pada kesempatan pagi hari ini, langsung saja kepada acara taujih penasehat dari atas nama pimpinan Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para asatidah sami-sami kusim kuring dihormati dina kondisi nu ayeuna teu bahasa eta mah keur Covid ya gitu. Tapi beda Covid ayeuna jeung Covid heula. Tah kulantaran kitu dina kondisi anu tos rada meneng dibanding carang teu payun ayeuna mah parantos eta. Waina sakitu dina kondisi anu ayeuna panginten guru sareng murid parantos biasa deui. Kulantaran kitu daya di sanes anu
di payunan peribadi sewaktu ayeuna saat ieu nyata para ustad anu ngabawahi para murid. Nah, dan sifatnya guru ka murid. Kalimah guru teh digugu sareng ditiru. Digugu paina dina pengajaran pada pengumpulan nama eta nu digugu. Ari nu ditiru daya deui akhlak jeung perbuatan. Tina naon? Tina ngajar. Tina ngajar wae. Tina segala. Akhlak jeung perbuatan teh kudu jadi guru, digugu sareng ditiru. Ulah gitu memeh batur, memeh murid menjama guru, memeh murid cara guru heula anu bakal dikiru anu lebih kuat pena kira-kirana anu tina buku tina ilmu atan tapi tina akhlak lamun akhlakna guru dia pernah kena kumaha tak pelebah dinya akhlak guru kudu jadi tempoeun muridna urah dina belajar wungkul di sekolah wungkul, tapi di luar eta we kudu jadi guru. Contohna dina segi makan bikin mah eta ditiru bang murid manya murid barang tak murid itu karena barang ka guru beda deui jadi guru mah teu aya teh beda deui guru jeung murid. Lamun guru dia kitu daharna murid oge moal jauh ti guru aya paribahasa tapi ulah kejadian urang mah guru kencing berlari murid mah berdiri murid mah berlari. Padahal eta mah guru paribahasa guru kencing berdiri murid kencing berdiri eta teh anu jadi akhlak sebenarnya. Tak kulantaran gitu akhlak pi guru teh kudu pitonteun jadi murid. Kulantaran gitu teu bener nyalahkeun ka murid unggul kan bener. Teu bisa nyalahkeun ka murid unggul mun aya kesalahan teh. Atau teu murid unggul. Teu bisa guru ge kudu ngajadikeun hiji uswah boh dina hudangkeun atau dina sabangsa rendeng dina waktu belajar unggul mun di pasetan nya lain dina belajar unggul dina lain waktu belajar oge kudu jadi guru tetap kudu jadi guru ditiru ku murid kakarek berenah. Lamun jadi guru akhlakna bener-bener tiruan anu jadi murid. Kurang kan gitu pribadi teh kudu bal-bali dari tah dina urusan ieu dina urusan guru jeung anu jadi murid ngan punten bae nyarita anu model kitu lantaran anu kudu abun sing istilahna diomen di pepuk teh nyaeta guru jeung murid. Kulantaran gitu sakali deui eueuh ti kudu jadi
guru anu bener akhlakna dan tadabati ilmu anu kade are akhlak mah teu bisa naonnya sekaligus itu kudu seeutik jeung kudu bisa kahadiang nafsu urang kudu ditingali kondisi jeung keadaan si murid anu tadi kontan gitu sekali deui wayahna urang lantaran jadi guru kudu benar-benar jadi guru dan ditiru dan digugu sakitu pina teh mudah-mudahan hal yang ngajadikeun jadi ikutan ke urang sadayana. Aku qalida astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Abdurrahman atas taujihan orang sadayana. Mudah-mudahan non-rukina anu didugikeun tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Saterasna sekaligus penyerahan pelakat dari penasihat PCF Persis oleh Kiai Haji Abdurrahman kepada pemateri Al-Ustaz Hasan Farqi. Tafadhal Ustaz. Turun apa? Baik, langsung saja kepada acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, yaitu pemaparan materi oleh Al-Ustaz Hasan Farqi. Sedikit CV akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, alamat ya, domisili Al-Ustaz yaitu di Ciapus Banjaran, Kabupaten Bandung. Istri baru 1, anak sudah 4. Pendidikan terakhir S1 PAI, Pendidikan Agama Islam, aktivitas Founder Instik, Inspirasi Parenting, kemudian Ketua Yakin, Yayasan Kampung Iman, Pangalengan, Kabupaten Bandung, kemudian Direktur Rumah Ahsanul Amala, Banjaran, Pembina MIM Foundation Kota Bandung di Al-Kausar saja. Ya. Kemudian Santri Talent Mapping, kemudian Koordinator Daerah Raya Bandung Raya, kemudian Hebat Community. Itu mungkin sedikit penyampaian CV beliau. Dan tidak lupa beliau pernah mondok di PPI Cibegol. Ini adik kelas Ustaz A.A. Hakim ya. Alhamdulillah angkatan 6 ya saja. Oh, angkatan 7, kalau Ustaz Wandi angkatan 6. Berarti adik kelas Ustaz Bandi alhamdulillah bisa reuni bersama di PPI 50 Lembang alumni Cibegol. Baik, untuk itu langsung saja kepada Al-Ustaz dengan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini dengan tema Fitrah Iman Kunci Keberhasilan Pendidikan. Tafadhol ya Ustaz. Duh, kita bu 10 langsung sejam mohon tanya jawab. Mohon bangga enggak. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Zat yang maha memiliki hati hamba-hambanya ya. Dengan izin Allah kita bisa dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan di pesantren PPI 50 Lembang. Hatur nuhun ya Ustadz moderator yang sudah memberikan waktu. Yang saya hormati
Bapak Kiai Haji Abdurrahman ya, yang sudah memberikan taujih buat kita ya. Kakak kelas saya, guru saya, Ustadz Hakim ya, kemudian juga para asatid semua ya, yang ada kesempatan hadir kali ini ya. Benten ari mayunan para asatid mah sok rada gugup gitu ya, begitu. Tapi ternyata mandeg mayong duwe kawangi teh nya dongkap ulah ya Ustadz hungku. Itu tapi pandina ilmu hadis Ustadz dia aya, jadi guru teh henteu selalu ngajar kan, aya simai nya, aya murid nu macakeun hadis, guru nu ngupingkeun saja leres ya. Tah abdi teh ngamut eta we etang-etang ieu mah ngetes adik kelas gitu ya. Ngetes murid we malah ya nanti silakan di di elaborasi, di explore ya ilmu yang nukusim kuring didugikeun ya, itu mah silahkan gitu ya. Jadi posisinya seperti itu ya, bukan posisinya saya ahli sanes pakarnya ya, tetapi ini mencoba sharing ya ilmu yang kami dapatkan anu kusim kuring kengeng terkait dengan tema-tema pendidikan ya. Pendidikan itu pami istilah bahasa Arab itu sering kita menggunakan kalimat tarbiyah ya, kalimat tarbiyah. Walaupun hari ini kemudian mengalami perkembangan ya, ada yang menggunakan istilah ta'dib, yaitu pengadaban, dan itu dipelopori oleh pemikir muslim terbesar di antawisnya adalah Profesor Dr. Naqib Alatas, yang sekarang dikembangkan oleh Dr. Adian Husaini dan kawan-kawan. Jadi istilahnya tidak pakai tarbiyah tapi pakai ta'dib gitu ya, pengadaban. Sebagian ulama anu kapungkur salafus saleh menggunakan istilah ta'lim juga sebagai proses pengajaran. Jadi 3 terminologi, 3 mustalah atau 3 istilah, tarbiyah, ta'dib, ta'lim ya, ini beda-beda tipis lah ya watu iman. Tapi kalau kita coba kejar makna filosofisnya ya, di mana tarbiyah itu adalah ya disebutkan oleh Imam Ar-Raghib, yaitu menyampaikan sesuatu secara bertahap, syai'an fa syai'an. Ya, jadi prosesnya itu adalah bertahap. Kemudian secara bahasa artinya adalah menumbuhkan. Makanya kenapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-37 paminta lepat terkait dengan pendidikan terhadap Maryam, Allah menggunakan kalimat anbata yanbutu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Jadi menggunakan kalimat anbata yanbutu, padahal nabatnya tumbuhan. Tapi Allah menggunakan anbata untuk satu proses pendidikan. Maka di sebagian terjemah Al-Qur'an orang ningali wa anbataha nabatan hasana, dan Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Padahal anbatatnya karena pepelakan gitu. Nah, itu memberikan sebuah makna filosofis bahwa mendidik seperti menanam. Dan itulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi mendidik bukan menjejali ya dengan ragam keterampilan dan ragam kemampuan, tapi mendidik itu adalah menumbuhkan benih yang sudah ada. Pami bahasana teh inside out bukan outside in gitu ya. Ya nu aya ditumbuhkan, bukan dijejali gitu ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia punya fitrah. Itu. Jadi tugas pendidikan adalah merawat fitrah, menumbuhkan fitrah. Kalau kata Ibnu Taimiyah, fitrah teh ada 2 saurna teh. Ada fitrah munazalah, ada fitrah gorizah. Fitrah gorizah nu dicana ku urang. Fitrah munazalah adalah syariat. Itu disebutnya fitrah juga. Maka hakikat mendidik adalah menumbuhkan fitrah. Ya, mawi tarbiyah itu adalah menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah yang sudah diberikan oleh Allah. Begitu ya watu iman. Ini pemahaman tentang pendidikan itu adalah menumbuhkan fitrah. Ya.
pami orang ninggal hadis anu masyhur ya, anu sering ku urang ka kuping dibacakeun ku para asadid, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, semua hampir mayoritas para ulama alal fitrah, alal Islam, alal iman gitu ya. Yaitu dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam. Tetapi fitrah secara bahasa maknanya berkembang. Para asatidz sadayana. Maknanya berkembang. Sampai ku Imam Al-Ghazali disebutkan minimal ada 4 fitrah itu. Ya, yaitu yang pertama adalah fitrah iman, yang kedua adalah fitrah bakat, yang ketiga adalah fitrah perkembangan, dan yang keempat adalah fitrah pembelajaran. Jadi sadayana jalmi bade di mana wae ayana murang kali saha wae minimal gaduh nyanak 4 fitrah. Bahkan Imam Al-Ghazali nambihan fitrah nu kalima dan yang lain-lainnya gitu teh. Ya, itu dinukil oleh dalam buku Fitrah Based Education. Maka inilah hakikat mendidik saudara-saudara. Ya, jadi prioritas pendidikan bukan dengan menjejali ragam ilmu dan mengasah ragam keterampilan. Ya, numatak numawi sirah botak katinggang awi. Numawi simkuring gaduh kesimpulan sementawis. Ya, ini kan debatable. Pami urang ningali buku Prophetic Parenting ya waktu iman. Ini buku aslina adalah ya simkuring teh acan gaduh kitab aslina mamung aya dina laptop ya. Nami kitab aslina Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal. Manggalah ieu ipis bukuna mung 600 halaman lah nya. Ya, dibandingkan tafsir Ibnu Katsir ustadnya 4 jilid atau ya bahasa jilid ya. Ustad-ustad mah tos biasa ningali buku kieu mah nya. Ningalina duka ari macana mah. Abdi kita terang. Insyaallah lah ya. Ini buku ini abdi gaduh sedikit kesimpulan bahwa Nabi tidak mendidik para sahabat jadi ulama. Tapi Nabi mendidik para sahabat jadi hamba dan pembela agama. Clear. Maka ketika berbicara pembela agama, itu berbicara tentang fitrah bakat. Maka Nabi tidak membandingkan antara Abu Hurairah dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajmain. Ya, atau tidak membandingkan Abu Hurairah dengan Abdurrahman bin Auf. Semua punya minatnya, muyulnya, pamdina bahasa kitab Imam muyul, kecenderungannya masing-masing. Dan itulah tugas pendidikan yang paling utama. Ya, yaitu bagaimana manusia menemukan peran peradabannya. Maka pembina Riyadhus Shalihin ayat hadis ada seorang sahabat yang kemudian diberikan kekayaan, kemudian bawa saudaranya yang sibuk dengan ilmu tapi teu usaha. Anu sibuk ku ilmu teh ditanggung ku wargina anu usaha. Ieu wargina teh nyarios, ya Rasulullah, mohon maaf ini secara maknanya, secara periwayatan, secara makna. Ya Rasulullah, ya boga dulur teh kalahkan dengan ilmu cenah tara usaha. Lihat Nabi bahasanya. Nabi tidak menasehati satu di antara kedua, tapi Nabi bilangnya la'allaka turzaku bihi. Semoga kamu dengan menanggung saudaramu yang mencari ilmu, ente nu sibuk usaha terus nanggung eta ahli ilmu atau nu diajar ilmu, mudah-mudahan eta jadi jalan rezeki ke ente gitu ya. Jadi hebatnya Nabi nih. Ya, makanya kalau ada guru, ada orang tua memaksakan profesi tertentu kepada anaknya, itu leuwih ti Nabi. Dan Nabi mah gitu. Karena Nabi tidak seperti itu. Nabi tidak memaksa para sahabat untuk punya profesi tertentu. Tapi Nabi muyul para sahabat semua diarahkan. Ya, harga mati jadi hamba dan pembela agama, sepakat. Ya, tapi untuk jadi profesi kata Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud disebutkan Nabi memberikan pilihan yang luas kepada para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi dari sekian bentuk fitrah jamaah sadayana, maka fitrah imanlah yang paling menentukan. Ya, anak ketemu bakat tapi imannya tidak tumbuh picilakeun. Hancur riwayat iman. Makanya kenapa kemaksiatan senantiasa berkembang. Ya, prostitusi online, togel online, ya,
Sekarang sudah tidak lagi luar kota, tos ke kota, tos ke kampung ini mah urusan prostitusi online mah. Badai di Lembang, badai di tengah kota, badai di Pangalengan, sami waktu mah. Dan itu banyak kejadian. Ya, kalau di Simkuring di kampung sama. Ya, teman kita Pak pernah coba aplikasi prostitusi online. Namina teh disebutkan namina micet. Tapi kan dia ulah di download ya. Ya micet penasaran nah. Terus saya cekap batur lah ya. Ya watiman. Ah itu aplikasi prostitusi online. Kita bisa tahu ya perempuan mana yang bisa dipakai di wilayah sekitar kita dengan radius beberapa kilometer. Luar biasa Pak. Ya, itu berkembang. Ketemu bakat tapi tidak tumbuh iman. Ahli tapi jadi penghancur. Gitu Pak. Ya, jadi waktu iman jamaah sadayana rahimani Allah wa yakum. Pamit tadi katakanlah kita berbicara berdasarkan Imam Al-Ghazali bahwa fitrah itu minimal ada 4. Ya. Maka yang paling menentukan dalam semua kondisi generasi kita itu adalah fitrah iman. Ya, maka tugas yang pertama dari proses pendidikan adalah bagaimana bisa menjaga, merawat, menumbuhkan fitrah iman. Jangan sampai proses pendidikan itu justru merusak. Akhirnya mohon maaf Bapak-bapak, tidak heran kalau generasi kita ada libur syariah atau trauma agama. Ya, uninga libur syariah apa intinya? Ima istilah Dr. Adian Husaini libur syariah mah. Ya, libur syariah teh pami murang kali tos uwi ka bumina liburan pasantren nya libur. Menuju liburan ka pasantren, libur baca Qur'ana, libur ka masjidna, libur salat berjamaahna, libur ngajina. Eta libur syariah. Atau ada trauma agama. Trauma agama itu anak tumbuh dididik dengan agama, tapi ketika dewasa benci kepada agama. Kenapa? Karena dia trauma. Ada kondisi emosi anu disebut istilah para ahli parenting mah disebutnya luka pengasuhan yang membuat dia tidak senang dengan agama. Ya watiman. Ya. Emut ustad kapungkur aya adik kelas ya. Mane lamun teu jadi ustad lain budak aing sia. Saurang mana gitu, Pak? Adik kelas kami itu. Mohon maaf, ini pelajaran Pak autokritik. Saya berani ngomong kayak begini sanes ka orang umum. Pami ka orang umum abi teu wantun. Nah, karena akan multi interpretasi, Pak. Tuh, matakna ge ulah ka pasantren. Nah, gitu kan kalau orang umum. Abdi wantun nyarios kieu, ini autokritik buat kita. Ada satu hal evaluasi pendidikan atanapi proses pengasuhan anu kedah sedikit diluruskan gitu. Karena dipaksa akhirnya apa? Padahal pinter. Punten dipanggil lagi ku barudak si Uceng. Nah, disebut si Uceng karena memang pinter gitu. Vespa butut jadi halus. Batu ali, batu remah teu bisaeun, wah diurus, nepi ka diminyakan, dipoekeun. Jadi di pasantren teh ngurus batu ali weh. Da keur usum batu ali. Ya. Serius Pak. Ya. Kemudian barang-barang nu batur mah teu boga, mane nama boga. Jeung ara halus sih waktu iman. Tapi punten ayahnya memaksa untuk punya profesi tertentu. Ya. Tidak salah seorang ayah punya harapan, tapi emut Pak. Yang paling utama adalah sanes punya profesi tertentu, tapi cinta terhadap agama. Sebab kalau orang sudah cinta dengan agama, dengan sunnah, maka profesi apapun dia akan kontributif Pak. Leres deh. Sepakat ya? Ya, dia akan kontributif. Yakin itu Pak, subhanallah. Pamit tos cinta karena agama. Tapi kalau tidak cinta karena agama, bahkan trauma agama, ya alhamdulillah ya watiman masantrenna teu tamat. Kemudian bujung-bujung jadi ustad ka masjid wae hoream. Karena melihat sosok ayah yang tidak lembut walaupun jadi ahli masjid, yang otoriter walaupun jadi ahli agama. Dan ini masalah ya watiman. Ya subhanallah. Ada bukunya tadi dicanak Pak. Ada satu kitab namanya Taurithud Dakwah. Ya, masa ilut tarbiyatil aulad li ahli dakwah, li duat iwatiman. Judul aslinya gitu Pak. Yaitu Taurithud Dakwah teh mewariskan dakwah. Itu adalah problematika pendidikan anak bagi para aktivis dakwah, bagi para dai Pak.
Karena ternyata para dai menemukan satu masalah, ya, bagaimana mewariskan dakwah itu kepada generasinya, kepada anak-anaknya. Dan permasalahan yang paling utama adalah Bapak Ibu adalah terkait dengan komunikasi. Ya, namanya sim kuring mah diantawis kapungkur Ustaz. Nah, diajar parenting gitunya, salah satu motivasina itu di masjid teh loba kolot, tapi nah baru orangna ka mana gitu. Ya, perasaan si bapak ibu budakna 4, budakna 3, budakna 2, budakna aya 05 gitu nya. Dan ada orang dewasa. Terus kenapa tidak mulai dari keluarga? Terus ya alasanna nya Nabi Nuh oge, gitu ya alasanna teh. Can oge acan Nabi Nuh oge. Ya, semua hampir rata-rata, mohon maaf, beralasan dengan alasan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh gagal tanda kutip mendidik Kan'an. Mohon maaf ya waktu iman. Ya, dan itu dijadikan alasan kuat. Padahal punten malas dalam melakukan sebuah proses pendidikan terhadap anak. Ya, kalau mau belajar sedikit saja tentang pola pengasuhan ala Nabi, simkuring yakin Pak, insya Allah dengan izin Allah, orang tua akan menjadi asbab hidayah bagi anaknya untuk cinta agama. Pasantren teh capek-capek teuing waktu iman ngurus barudak teh. Kenapa? Karena di rumah orang tua sudah mewariskan untuk cinta agama. Tapi masalahnya mohon maaf, kadangkala proses pendidikan bukan menumbuhkan fitrah, tapi merusak fitrah. Akhirnya apa? Tidak tumbuh dengan baik. Wallahu alam bisawab. Ya. Maka Bapak, Ibu-ibu, asatidah anu kusim kuring dipika hormat, maka di antara semua proses fitrah, maka fitrah iman ini menjadi prioritas utama untuk dididik. Maka disebutlah at-tarbiyah al-imaniyah. Ya, dalam kitab Tarbiyatul Aulad Dr. Abdullah Nasiulwan disebutkan tarbiyah al-imaniyah. Termasuk dalam buku ini, Bapak Ibu-ibu, Prophetic Parenting atau Manhajut Tarbiyah Nabawiyah Litifal disebutnya adalah at-tarbiyah al-imaniyah. Sebagian para ulama nyebutnya ya at-tarbiyah al-aqidah atau al-aqaid iwatu iman. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, punten nembe mukadimah. Ustaz, dia mutan nabi pamitos saja Ustaz. Adi pamitos nyarios sok kahilapkeun Ustaz. Saur pun biang dasar bibir aweweun cenah gitulah. Baik, Bapak Ibu-ibu asatidzah sekalian, kita sepakat iman sudah tertanam dalam hati. Ya, tos alam rahim selesai bahwa kullu maulidun yuladul fitrah, proses syahadat sudah terjadi ketika di alam rahim. Ini ayatnya. Mangganya ini tantangan generasi muslim, tapi ieu data anu kapungkur ya simkuring tacan update data. Ini dinukil dari yayasan kita dan Buah Hati, ya, termasuk di tahun 2014 kasus incest atau hubungan sejenis, hubungan sedarah, kakak dengan adik gitu ya, kemudian orang tua dengan anak, hubungan seks sedarah, itu sudah terjadi di 25 provinsi. Ya. Kira-kira data ini apakah nambah atau berkurangnya? Wallahu a'lam bishawabnya, simpuring tacan update di data ya, ini ya, diambil daripada yayasan kita dan Buah Hati. Jamaah sadayana rahimani Allah wa yakum, sedikit bercermin pada sirah Nabi. Ya. Urang sakedik ya bercermin pada sirah Nabi. Kalau terkait dengan proses pendidikan, bapak-bapak para asatid tiasa nyandak tina kitab fikih sirahna Dr. Al-Buti rahimahullah, atanapi dina kitab Manhajul Haraki ya fi siratin Nabi, itu kitab karangan Dr. Munil Al-Godban ya dosen Ummul Qura, pami diterjemahkan sudah 2 jilid iwatu iman ya, dina kitab aslinya 2 jilid. Itu bisa tergambar bagaimana proses pendidikan yang dilakukan Nabi mengkader para sahabat. Dari mana Nabi memulai? Baiklah. Supaya kita punya ada polanya, Pak. Ya. Gaduh pola anu utuh dari mana Nabi memulai proses pendidikan kepada para sahabat. Ya, iwatu iman. Padahal kondisi pada waktu itu
bisa jadi lebih dahsyat daripada sekarang. Karena Homer sudah seperti kopi, ya, tos tiasa dieueut di mana wae waktu iman pami urang ayeuna siga kopi, siga teh gitu. Kemudian kalau kita bahas dalam kitab fikih, kitab nikah, bagaimana 4 macam bentuk pernikahan kan ya Ustaz ya. Ya, itu ngeri, yang 3 sudah dihilangkan, yang 1 sekarang kita lakukan, itu pun dibatasi istrinya. Dulu yang 1 ini pun yang kita amalkan, istrinya tidak dibatasi. Maka ayat poligami itu bukan pembolehan, tapi pembatasan. Pami pembolehan asalnya berarti haram, pami pembatasan asalnya tidak dibatasi. Dan ini harus dipahami, ya, supaya punya citra yang benar atau pemahaman yang benar terhadap ayat poligami. Ya, jadi bukan pembolehan. Kalau pembolehan itu berarti asalnya tekengeng, tapi pembatasan karena asalnya tidak dibatasi. 11, 15 istri teh. Ya, maka dibatasi dengan ayat poligami, maksimal 4, selesai. Ewati iman. Ya. Oke. Maka Bapak Ibu prostitusi sudah biasa. Itu ngeri Pak, 3 macam pernikahan. Yang lainnya itu ngeri lah ya, pokoknya nama. Ayah 1 perempuan dijinahi oleh 10 laki-laki, kemudian nanti suaminya siapa ditentukan kudu kuna iwatu iman. Ya, begitu ya kurang lebih. Ya, jadi lebih ngeri Pak daripada hari ini iwatu iman. Ya, ngeri Pak, subhanallah. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kalau berbicara tentang tantangan akhir zaman itu, masya Allah. Sampai prostitusi online itu Pak, kita coba, bukan kita maksudnya, ya teman kita itu waktu iman sebelum hijrahnya itu, ya sebelum dia jadi ahli taat, ahli sunnah itu baong Pak, pakai aplikasi micet itu. Ada micet, ada WeChat ya waktu iman. Ya itu paling parah micet katanya. Abdi tacan Pak, ima ecek abdi oge ya. Jadi ya supados teu janten suudonnya, usah datos nyobian tacan. Tacan ngadownload Pak teu wantun. Ulah lah nya, ima ecek we sim kuring oge. Ustad, ketika saya coba, itu cerita pada rencan simkuring. Coba, ternyata subhanallah, itu di gunung Pak, di Tensim Kuring, di Ciapus, di Banjaran, ya, itu 5 kilo Katonggo, Curug Ciapus. Itu ya waktu iman, ada yang jualan diri ya waktu iman. Ari pek Ustad kaget, tetangga sorangan, gitu ya waktu iman. Naudzubillahi min dzalik. Itu terjadi Pak. Ya, suatu saat Abdi dihubungi ke orang tua salah satu jamaah pengawasan di Banjaran misalkan, terjadi misalkan sodomi. Ya, mengerikan nih waktu iman. Ya, jadi ditularkan antara ti anak-anak SMP, kemudian teman-teman SMP-nya itu bergaul dengan anak-anak SD, ditularkan. Ngeri Pak. Waktu iman. Maka kondisi jahiliyah seperti ini sama mungkin bisa jadi kondisinya lebih dahsyat di zaman Nabi. Tapi dari mana Nabi memulai? Resiko umat akhir zaman, semua ujian umat-umat sebelum akhir zaman tumplak diurang, gitunya. Ya, ujian Nabi Musa aya diurang, ujian Nabi Nuh aya diurang, ujian semua tumplak ihwatu iman. Termasuk berhala di zaman Nabi. Tapi dari mana Nabi memulai? Bahkan berhala pada waktu itu 360 lebih berhala yang dihancurkan di Fathul Mekah ihwatu iman. Ketika Nabi awal dakwah justru tidak dihancurkan. Ini fikih dakwah dah. Justru tidak dihancurkan. Ya, dari mana Nabi memulai? Ya. Kalau kata para ulama, at-tadarruj ruhus syariah. Kebertahapan itu, gradualitas itu ya Pak Iman, kebertahapan itu adalah ruhnya agama. Ya, makanya memahami kebertahapan itu adalah memahami kita tentang sebuah proses kesempurnaan. Maka Nabi memulai ternyata seperti kesaksian Jundub bin Abdillah. Ya, kata Jundub bin Abdillah, kunna ghilmanan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami lagi muda, begitu. Ya, dididik oleh Nabi. Ta'allamnal iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Lalu setelah belajar iman, kami belajar Quran, bertambahlah iman kami, begitu. Kusim kuring tadi nukilkeun ada asar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, riwayat Imam Ahmad. Kurang lebih asarnya begini waktu iman. Hilapnya tadi simpen ya di slide.
kalian belajar Quran sebelum belajar iman. Maka kalian selesaikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas tanpa menambah iman. Kami dulu belajar iman sebelum belajar Quran. Maka kami belajar Quran, bertambahlah iman kami. Itu kata Abdullah bin Umar kepada murid-muridnya. Ya. Jadi sebuah proses tetiasa tibalik gitu. Ya, jadi inilah pentingnya at-tarbiyah al-imaniyah. Pentingnya pendidikan iman bahkan sebelum pendidikan Quran. Nah, nanti pertanyaannya, terus kumaha tuh pendidikan iman, Ustaz? Apakah nggak pakai Quran gitu? Dulu disebut, inilah istilah para ulama, al-iman qoblal Quran. Iman sebelum Quran. Makanya jangan heran, Pak. Nanti saya sampaikan ayatnya. Tidak semua orang belajar belajar Quran nambah iman. Bahkan berapa banyak generasi kita, termasuk kaum muslimin yang belajar Quran malah nambah beban. Karena syariat yang dibebankan tanpa iman hanyalah beban. Beban, Pak. Mata kula heran, ya waktu iman. Ya, kenapa ada orang yang berat melaksanakan syariat, melaksanakan sunnah? Ada masalah dengan iman, Pak. Ya. Maka waktu iman jamaah sadayana, ya inilah yang disebut oleh para ulama al-iman qoblal Quran. Nah, itu salah satu kaidah pendidikan, punten. Bahwa sebuah proses pendidikan Quran harga mati, Pak. Ya, Quran, sunnah, waktu iman harga mati. Tapi ternyata harga mati untuk dipelajari maksudnya teh. Ya, untuk dikaji, untuk dijadikan sebuah proses pendidikan. Tapi ternyata sebelum Quran, sebelum sunnah itu ada proses pendidikan namanya pendidikan iman. Wallahu alam bisawab. Ya, ini waktu iman jamaah sadayana pentingnya pendidikan iman. Pami murang kali diajar bidang studina hiji, bade Quran, bade IPA. Tentu kita pilih Quran. Bade Quran, bade bahasa Indonesia, pilih Quran, waktu iman. Tapi ternyata sebelum Quran pun ada hal yang harus mendasari iman. Ya, apa akibatnya ketika pendidikan Quran ya tidak dibarengi dengan pendidikan iman? Apa akibatnya? Saksikan episode berikutnya. Ta'acannya iman. Ya, insyaallah kita akan bahas. Iman yang kami maksud adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Pak. Bukan iman nanti dalam kajian para ulama-ulama akidah. Karena kalau masalah iman ini luas. Bapak-bapak tiasa ninggallah beberapa kitab turos, kitab-kitab terdahulu dari mulai Imam Al-Baihaqi, ya Imam Al-Muzani, gurunya Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga beberapa ulama salafus saleh termasuk Imam Baikuni itu nulis Pak tentang kitabul iman. Ya, yang masyhur itu Imam Baihaqi, bahkan ada mukhtasornya tentang kitabul iman. Jadi subhanallah ya waktu iman, para ulama sudah selesai tentang pembahasan iman. Tapi iman yang kami maksud adalah seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu al-yaqinu kulluhu, yaitu tentang urusan keyakinan. Bukan iman dalam pengertian yang para ahli mutakalimin atau para ahli kalam ya, yang banyak sekali pengertiannya. Nanti ada lagi apalagi kalau kita belajar tentang kaidah iman, nanti ada usulul iman, ada kamalul iman, ada syartul iman. Itu panjang deh waktu iman. Tapi bukan itu yang kita akan bahas. Yang kita bahas yang disebut dengan pendidikan iman adalah al-yaqinu kulluhu, tentang urusan keyakinan. Ya, urusan keyakinan. Ya, keyakinan terhadap rukun iman, termasuk keyakinan terhadap rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya nukilkan para asatir sadayana dalam kitab Iman Membangkitkan Kekuatan Terpendam, ya. Ya, pertama silahkanlah dibaca lahnya tentang pentingnya pendidikan iman. Ya, buku aslinya namanya itu adalah Al-Imanu ya wal yaqdhatu quwwah an-nafsi, ya. Yaitu iman bagaimana membangkitkan kekuatan terpendam dalam diri seseorang. Iman. Wallahu alam bisawab. Ini tentang iman menurut Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Iman wal Hayah. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi, Bapak Ibu-ibu punya satu buku namanya Al-Iman wal Hayah. Ya, kata beliau, sesungguhnya bagi segala sesuatu yang menutup itu ada kunci pembukanya yang spesifik. Apabila kita berusaha membuka dengan menggunakan kunci selain kunci tersebut, maka yang akan kita dapatkan hanyalah kesia-siaan.
Tak ada keuntungan yang kita dapatkan kecuali terbuangnya waktu dan tenaga demi sebuah kegagalan. Dan kunci kepribadian Islam adalah keimanan. Makanya kalau dulu kita mendengar ada pendidikan karakter iman, karakter building, ya, at-tarbiyah al-imaniyah is the real iman, itu adalah pendidikan karakter. Ya. Jadi dari mana pendidikan karakter itu dibuat? Ya, dari mana pendidikan akhlak itu ditumbuhkan, dibentuk iman? Ya, dari keimanan. Karena kalau akhlak yang dibuat tanpa keimanan, kalau sebatas akhlak rapuh, Pak. Ya, kalau urusan infak, orang munafik juga infak. Ya, kalau urusan amal ibadah, salat, orang munafik juga salat. Ya, iman, idza qamu ila sholati qamu kusalah. Ya, kalau apalagi bangun masjid, orang munafik bangun masjid. Bahkan orang munafik ikut jihad. Ya, silakan dikaji surat At-Taubah misalkan. Maka orang munafik ikut jihad. Maka kalau pendidikan akhlak, pendidikan karakter tidak didasari oleh iman, rapuh, Pak. Makanya pami urang ngalenyepan misalkan Kitabul Iman. Dina beberapa kitab hadis tidak ada akhlak yang dibentuk kecuali selalu dikaitkan dengan keimanan. Sepakat ya? Coba tinggal hadis-hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kan begitu ya? Fal yukrim dhaifahu, kan begitu ya? Fal yakul khairan aw liyasmut. Itu hadis-hadis tentang akhlak selalu dikaitkan dengan urusan iman, karena tidak ada akhlak yang baik kecuali lahir dari iman yang kokoh. Maka ini tahapan jamaah sadayana. Pami pendidikan akhlak atau pendidikan adab tarbiyatul adab atau nabi tarbiyatul akhlak yang tidak didasari oleh iman, maka rapuh ya iman. Ya, wallahu alam bisawab. Dan kunci kepribadian kata Dr. Yusuf Qaradawi itu adalah keimanan. Ya, subhanallah. Kalau kata Muhammad Fauzil Azim, Pak, Bapak Ibu-ibu, dalam bukunya, nah ini ada buku kecil, Pak. Ya Imas, maksudnya ninggalikeun teh nya manawi anu resep maca gitu ya. Segenggam iman untuk anak kita. Beliau pakar parenting lah ya. Iwatu iman jamaah sekalian. Anak fasih melafadzkan Quran itu ruang yang berbeda dengan cinta Quran. Jadi anak fasih melafadzkan Quran itu ruang yang berbeda dengan cinta Quran. Jadi tidak bisa diukur, ya iman, kecintaan terhadap Quran dengan ukuran kefasihan anak. Ya, apalagi punten jumlah hafalan, enggak, ya iman. Enggak ada kaitannya jumlah hafalan dengan kondisi keimanan yang hebat, enggak. Karena hafalan itu terkait dengan kecerdasan, Pak. Butuh zakiyun itu. Enggak semua orang bisa, Pak. Jadi punten ulah aya barometer, hafalannya makin bagus berarti imannya makin kuat. Enggak, iwat iman. Parameternya enggak itu, Pak. Apalagi kalau kita berbicara riwayat sahabat yang hafalan Qur'annya sedikit. Itu Profesor Dr. Thoriq Suwaidan, ahli sirah iwat iman, ada di YouTube itu. Pakai bahasa Arab, beliau ceramah. Itu menyampaikan sebuah riwayat, bahkan ada tulisannya bagaimana Khalid bin Walid ya hafalannya sedikit sehingga tidak berani ngimam. Saghalanil jihad an kasrati tilawatil Quran. Jihad menyibukkanku daripada banyak membaca dengan hafalan Quran. Jadi kalau ada sahabat yang sedikit hafalannya, itu diantaranya Khalid bin Walid, Pak. Ya, tapi siapa berani iwatu iman yang mengatakan bahwa Khalid tidak berjasa untuk agama? Ya, sampai diberikan gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya, subhanallah ya iman. Maka kalau kita ngukur kondisi keimanan dengan banyaknya hafalan, saya kira tidak tepat ya iman. Tapi apakah penting? Ya penting, Pak. Proses itu terus dilalui, tapi itu bukan satu-satunya parameter bahwa orang keimanannya kokoh. Ya, enggak, Pak. Dan hari ini banyak orang anak-anak yang didrill, ya, yang dilatih, yang dipaksa untuk punya profesi tertentu dan dianggap sebagai ukuran kualitas keimanan. Padahal enggak ya iman. Ya. Ya. Jadi kalau ada sahabat Nabi gitu ya, yang
apa namanya itu, hafalannya sedikit gitu ya, nggak banyak seperti Abu Hurairah begitu ya. Nah, itu ada ya teman. Maka Nabi itu bijak luar biasa ya. Subhanallah, Nabi mah gitu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang lagi senang diajak amalan sunat. Kalau orang lagi malas, nu wajib wae geus untung sekali itu gitu. Ya. Jadi bijaknya Nabi bagaimana menghadapi setiap para sahabat. Ya wallahu alam bisawab. Tapi semua standarnya sama. Nabi memulai dengan proses pendidikan iman. Walaupun nanti para sahabat pohon bakatnya beda-beda, Pak. Pohon bakatnya itu beda-beda sahabat teh. Tapi semua berawal dari keimanan. Wallahu alam bisawab. Bahkan ya banyaklah contohnya ya Watiman. Bagaimana Nabi bersabar terhadap kekurangan sahabat supaya kelebihannya makin kokoh. Jadi Nabi bersabar dengan sedikit kekurangan sahabat supaya ya bakatnya makin tajam. Itu dalam Sahih Bukhari, Pak, dalam kitab Da'wat. Bagaimana Rasul itu sabar menghadapi sedikit kesalahan Khalid bin Walid. Sampai Rasul berdoa, Allahumma inni ubri'u mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Ya, karena Rasul dapat kabar Khalid bin Walid lamun cek orang Sunda mah sahok gaplok itu katawanan, Bapak. Tapi Rasul nggak nyalahin, ya, karena paham itu karakter khasnya Khalid. Rasulullah sabar, ya, supaya sifat bakatnya makin kokoh di Khalid. Itu jadi orang tua apa, jadi guru nggak bisa kita nuntut sempurna ya Iman. Ya itu na kudu alus, ieu na ulah salah, nu itu kudu sempurna, nu ieu ulah aya nu cacad, nu ieu wah ya Iman. Ya robot no gitu-gitu teuing jamaah sadayana. Makanya mohon maaf Bapak Ibu-ibu, makin banyak dituntut, makin banyak bakatnya tidak ketemu. Ya, akhirnya apa? Justru bukan menumbuhkan fitrah, tapi makin lama ya makin merusak fitrah. Subhanallah ya watiman. Wallahu alam bisawab. Nanti kita bisa diskusi ya watiman. Wallahu alam. Ini iman kata Dr. Salman Al-Audah itu sederhana tapi mengikat dan menggerakkan. Ya itu dalam kitab Allah tentang kitab Syarah Asmaul Husna. Kemudian juga iman itu urusan keyakinan seluruhnya. Ini yang anu dimaksudku abdi, Pak. Jadi iman bukan dalam pengertiannya yang detail ya, yang disebutkan oleh para ahli kalam ya iman. Ya, kalau Ahasan punya kitab tauhid. Ya, walau alam dulu saya juga di Muallimin enggak sempat belajar tapi sempat baca gitu ya. Ya padahal Ahasan punya kitab tauhid Ustaz, yang tipis itu. Ya, ini kalau dihidupkan lagi keren, Pak. Ya. Jadi Hasan rahimahullah itu sudah menulis satu kitab tauhid. Ya. Dan itu dikenalkan mazhabnya Asy'ari ya. Tapi abdi mau enggak bahas eta bagian Ustaz Hakim namanya. Itu. Abdi mah hanya mengenalkan gitu ya. Jadi maksud simkuring para ulama itu sudah selesai gitu. Ya, untuk ngabahas itu teh waktu iman. Ya. Ya, cuman yang kita maksud itu adalah tentang al-yaqinu kulluhu, urusan keyakinan seluruhnya. Makanya mohon maaf, pendidikan iman tidak bisa kuat dengan karantina, Pak. Nggak bisa kuat dengan karantina. Ya, iman itu kuat karena dibenturkan dengan kehidupan, Pak. Jadi kalau kita mau melatih pendidikan iman anak kita, punten, ulah seueur di karantina, Pak. Tapi seueur didampingi. Sina dibenturkan nih watiman. Karena nggak ada ceritanya iman kuat itu gara-gara di karantina. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi, dibenturkan dengan kecewa, dibenturkan dengan kehidupan, dibenturkan dengan kasihan, dibenturkan dengan tedihargaan, dibenturkan dengan ancaman, dibenturkan. Itu iman baru kuat, baru kokoh. Mohon maaf, tidak ada iman itu yang kuat karena di karantina, nggak ada. Dan itulah sunnah Nabi kan. Makanya kenapa kewajiban dakwah itu mendahului daripada sholat 5 waktu. Karena di dakwah itulah terasa waktu iman itu dibenturkan. Maka jangan heran kalau Anda lihat misalkan anak ini hafalannya 30 juz, Pak. Ya, nikah anak satu dikasih pandemi, apa dia bilang? Ustadz, kasih puringnya, Dos.
30 juz teh asauhna naonan. Kenapa? Ya dibere dagang teu payu mausan. Aduh, Allah teteng di mana? 30 juz, Pak. Ya. Selesai dengan hafalan itu? Enggak, iwatu iman. 30 juz bisa didapatkan dengan karantina, Pak. Sekarang banyak Pak yayasan karantina tahfidz Quran. Kalau punten murang kali anu cerdas nu pinter, hayang hafalna Quran, alungkeun iwatu iman. Karantina 30 hari selesai. Ya 3 bulan selesai. Seur ini nama iwatu iman. Mangga di Kuningan lah, di mana lah seur iwatu iman. Daurah tahfidz Quran silakan. Iman bisa seperti itu? Enggak, Pak. Iman itu harus dibenturkan dengan kehidupan, baru terasa. Ya, makanya kalau kata Pak Ustadz Aad Iwatu Iman yang nulis buku ini, beliau alumni UI, dia psikolog, dia juga aktivis aktivis dakwah juga. Dia bilang begini, Pak. Ini guru kami. Dia bilang begini. Baheula, ini otokritik Iwatu Iman. Ini mohon maaf, ini bukan saya berarti mengkritisi anu ayat berjalan, enggak, justru autokritik buat kita supaya kita paham petanya. Karena salah memahami, salah menyikapi, salah mencari solusi, Pak. Ya. Kemudian kata beliau, baheula can aya ite-itean gitu ya. Tapi ya barudak SMA gitu ya, hanya dengan rohis iwatu iman wani yang hareupan dakwah teh. Gitu ya. Ayeuna loba ite-itean ya iwatu iman yang hareupan tantangan dakwah teh lalebay barudak teh. Begitulah kurang lebih iwatu iman. Ini autokritik, Pak. Makanya saya lihat dai-dai kita, guru-guru kita, malah rantep. Yang mohon maaf kadang-kala pasantren aman teu henteu nepi ka muallimin acan, termasuk guru kami. Ya, apa Romli hafizahullah ya. Ya, punten Ustaz ya. Tapi kenapa punten, Pak? Saya banyak inspirasi dari beliau. Tapi kenapa bisa kokoh imannya, bisa kuat imannya? Ya, anu kadang-kala teu bisa diwariskeun ka murid-muridna mah gitu. Teka udah gitu iwatu iman, kawanina iwatu iman, keilmuannya, konsistensinya, tegasnya. Ya. Kenapa? Karena banyak dibenturkan dengan kehidupan nyata. Ya. Iman terbentuk kayak begitu. Jadi mohon maaf wah iman budak rek kuat yuk di karantina. Enggak, Pak. Ya, kalau soleh di pesantren malah tos biasa iwatu iman. Tapi lamun geus di luar pesantren masih kena bisa mempertahankan sholat berjamaah, mempertahankan kesolehan, eta juara, Pak. Ya. Nah, bagaimana mendidik anak bisa seperti itu? Ya, sanes berarti karantina tetap penting, bukan. Ini mohon maaf, tetapi maksudnya ekspektasinya jangan salah. Ya, iwati iman. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu bentuk tarbiyah imaniyah adalah banyak di universitas kehidupan. Maka yang harus kita lakukan, kalau saya bukan memilih karantina, Pak, tapi pendampingan. Didampingi we si budak teh. Makanya kalau ada teman-teman kita punten, Pak, nembe ngaos gitunya, ya ulah dikantunkeun gitu ya. Didampingi we. Kadang bolai deui, kadang melenoi deui, kadang putur deui, dampingi deui iwatu iman. Ya, kadang ada kecewa lagi, dampingi iwatu iman. Sama dengan anak. Ya, sama dengan generasi kita, Pak. Maka iwatu iman jamaah sekalian, itu salah satu kaidah pendidikan iman. Baik, Bapak Ibu-ibu para asatidzah sekalian, ini intinya ya. Saya kira cukup 5 ini. Abdi Bapak Ibu-ibu simkuring tengah bahas nyalira ya begitu. Sanes hasil simkuring ini hasil dari beberapa buku ya, dari beberapa kitab yang kita kaji. Ada kitab cukup bagus yang tentang pendidikan iman. Nama kitabnya itu para asatidzah sekalian di laptop saya ada, namanya itu As'ilatul Imaniyah Litifal. Itu karangan salah seorang dosen di di Yordan ya, namanya Syekh Abdullah Ar-Rokaf. Itu beliau nulis buku As'ilah Al-Imaniyah Litifal. Jadi pertanyaan-pertanyaan keimanan untuk anak, tapi ngebahas tentang pendidikan iman, pentingnya, dampaknya, sampai metodenya, Pak. Nah, itu bagus iwatu iman untuk dikaji. Kalau yang berbahasa Indonesia mungkin buku ini bisa jadi gambaran juga Bapak Ibu ya tentang menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan ya. Wallahu alam bisawab. Ya, nanti kalau praktisnya Bapak Ibu kumaha tuh praktisna iwatu iman. Ini ada buku nih
yaitu kumpulan kisah aplikatif menumbuhkan iman anak usia 0 sampai 7 tahun. Karena fase perkembangan anak itu cuma 3, Pak. Selebihnya adalah baligh. 0 sampai 7 tahun namanya tufulah, 7 sampai 10 tahun namanya tamyiz, 10 sampai 14 tahun namanya murahaqah. Ya, 14 tahun ke atas syabab. Sudah iwat iman pemuda. Ya, makanya syubanul yaum rijalul ghad iwat iman. Kenapa? Karena disiapkan untuk jadi pemuda, bukan jadi remaja, Pak. Bukan jadi remaja. Jadi mohon maaf, ya kenapa Ustaz banyak remaja bermasalah? Bujeng-bujeng cek guruna, cek kolotna, cek remajana, oke, eta teh lieur, Pak. Ya, bagi dirinya saja dianggap bermasalah. Kenapa? Karena tidak mudah mengolah diri bagi seorang remaja. Disebutkan budak keneh dianggap geus dewasa, disebutkan geus dewasa budak keneh iwat iman. Maka konsep remaja itu tidak ada dalam Islam, Pak. Nggak ada iwat iman. Ya, dan itu ditemukan di abad ke-19 akhir karena melihat fenomena anak-anak di usia belasan tahun di Amerika, baru istilah remaja. Tapi mereka sekarang sudah tobat, Pak. Kenapa sudah tobat? Di tahun 2018-19 ada sebuah jurnal namanya Psychology Today. Mereka mengatakan masa remaja, masa pembusukan. Kenapa pembusukan iwat iman? Ya karena dianggap anak-anak. Apa yang terjadi, Pak? Ieu buah kuduna diala, masih kene diantepkeun kene. Tomat geus asak ieu teh. Itu ya. Ieu buah geus asak, diantepkeun teh diala. Apa yang terjadi? Buruk iwat iman. Nu aya mah kulalai kan gitu nya. Terus ya. Sama ketika kita nganggap ini adalah anak-anak, remaja itu anak-anak, padahal dia adalah sudah dewasa, seharusnya dianggap dewasa. Apa yang terjadi? Banyak fitrah bakat yang tidak tersalurkan, banyak fitrah dirinya yang tidak tersalurkan ya iman. Dianggapnya bermasalah. Ya, walau alam bisawab. Makanya kalau kita lihat di buku ini, bagaimana pendidikan Nabi terhadap anak-anak usia belasan tahun yang menjelang balik. Dahsyat iwat iman. Dan ini sudah dipakai oleh Barat, Pak. Makanya Barat mah di usia SMPT sudah pemetaan bakat. Kenapa? Iwat iman. Karena dianggap untuk mempersiapkan sudah mau dewasa. Usia 14 itu dewasa. Usia balik itu iwat iman. Ya, ke orang dianggap kene budak. Liur teh, Pak, bingung. Ya akhirnya jangan heran kalau anggap banyak masalah. Punten Bapak Ibu pami nganasehatan kamurang kalih nu tos kuliah jeung kamurang kalih nu sanawiyah keneh tanapi nu mualimin. Kita ini sami moal. Moalnya bentennya pami nu tos kuliah makan geranangan nggawe WA. Kumaha jodoh teh geus aya acan gitu ya. Acan katingali wae hilal jodoh teh sok atuh gerah halal gitu ya begitu. Itu nasihat Bunda ketika anaknya sudah kuliah. Itu berani kita katakan ke anak usia mualimin, Pak? Tidak berani, karena kita nganggap mereka masih, mohon maaf, anak-anak. Padahal mereka sudah dewasa iwat iman. Ya, mereka sudah dewasa, Pak. Sudah baligh. Ya, bermasalah nggak, Pak? Ari balik kan salah satu cerina ihtilam. Ya, ihtilam kan kita tahu iwat iman mimpi basah ini lain mimpi di udag anjing kan, bahwa sanes dikejar anjing, bukan mimpi basah di banjur ku indungna. Mimpi seks. Kalau kita tidak mempersiapkan untuk anak menyalurkan hubungan seksualnya dengan cara yang halal, apa yang terjadi? Masalah, Pak. Fitrah tiasa diengke-engke ulah waka mimpi basahnya, engke wetos kuliah, nembe ihtilaf. Gitu, Pak, bade? Nyados gitu? Enggak mungkin ya, teman. Ya. Maka Bapak Ibu-ibu, kita banyak mempersiapkan anak untuk profesi tertentu, tapi lalai menyiapkan anak untuk jadi dewasa. Akhirnya apa? Tahapannya tidak dilalui. Jadi bermasalah ya waktu iman. Dianggap remaja bermasalah. Makanya abdi mah nganasehatan kamu orang kali SMA, ya waktu iman sami sareng kamu orang kali kuliahan. Siap-siap nikah. Ya, kalau enggak nikah, siap-siap usaha. Jadi orang dewasa. Makanya kalau kata rektor UPI, Profesor Nanang, sekolah di urang teh punten. Ya, lila teuing cenah sekolah di urang teh. Itu kata profesor, Pak. Lila teuing di urang teh kuduna mah cenah SD 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun cenah kuduna mah kitu, Pak. Itu kata beliau, Pak, bukan kata saya. Ya waktu kita ketemu di Masjid Al-Latif, beliau iwatiman ya dinukil oleh Dr. Adian Husaini perkataannya kayak begitu. Ya jadi sekolah di urang teh panjang teuing. Makanya saya melihat
punten Pak, guru-guru kami kenapa dewasa? Padahal punten tidak mengenyam lembaga pendidikan formal gitunya. Para asati dulu kita, guru-guru kita, tapi nah asa dewasaeun. Mohon maaf Pak, karena sedikit sekolah waktu iman banyak di universitas kehidupan. Jadi we akil balik Pak. Ya, walau alam bisawab. Tapi punten Pak, ini pendidikan Nabi. Nanti makanya Nabi itu sudah melibatkan anak-anak di usia balik atau pra balik yang mau balik itu seperti orang dewasa. Keren Pak, subhanallah. Kalau dalam bahasa sekarang itu sudah terkena Nabi eksploitasi anak Pak. Kalau bahasa sekarang. Tapi ternyata Nabi melibatkan anak-anak itu, maksudnya di usia yang pra balik 14 tahun ke bawah atau 15 tahun ke bawah, itu dalam urusan orang dewasa. Masya Allah ya waktu iman. Ya kenapa? Karena Nabi menyiapkan generasinya untuk menjadi dewasa, menjadi akil balik Pak. Ya bukan hanya balik tapi akil gitu ya. Akil mah kan terkait dengan psikologinya, terkait dengan mental. Ya wallahu alam bisawab. Matak sim kuring punten kapungkur wangsul ti mualimin, rengset ti mualimin. Amang kan bener rencangan. Ya rengset ngisi pangawasan. Eta mah saurama Pak, sim kuring tasa dicabok ieu waktu iman. Barudak ayeuna mah loba dalil goreng kawani cenah. Aduh, eta teh nyeros teh ka sim kuringnya asa kacemes kitunya, asa nyeri hate urang. Loba dalil goreng kawani barudak ayeuna mah cenah kitu. Maksudna goreng kawani teh sanes wani gelut Pak maksudnya. Tapi berani dalam menghadapi hidup gitu. Ya, iwatu iman menghadapi ujian, menghadapi kesulitan. Barudak ayeuna mah loba dalil goreng kawani cenah. Aduh, ya Allah, sim kuring teh asa kasindir gitunya. Tapi diemut-emut ya kolot baheula masa etik dalil iwatu iman. Ya tapi gede kawani. Nah, ini kan PR buat kita. Iwatu iman. Jadi jangan sampai anak hafalannya 5 juz tapi ngalangkung ke astana atau wantun teh Allah lalu kejadian teh iwatu iman gitu ya. Hafalannya 5 juz tapi pas poek iwatu iman ngajorowok teh ulah kejadian iwatu iman. Berarti ada sesuatu masalah, Pak. Ya, makanya pendidikan iman enggak cukup dengan knowledge, enggak bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Maka iwatu iman ini minimal 5 ini saya rangkum ya. Yaitu yang pertama adalah syarat keselamatan di akhirat, asas bagi semua ilmu, pondasi dari akhlak yang baik, menumbuhkan jiwa syukur. Namun istilah ayeuna mah disebut nate kesehatan mental, Pak. Ya, itu kesehatan mental teh jadi tema-tema psikologi hari ini waktu iman. Kesehatan mental, bahkan diperingati di bulan Oktober tentang kesehatan mental dunia. Di tahun 2018 abdi ngiringan seminar pelatihan di Yogyakarta. Itu ternyata WHO memprediksikan di tahun 2020 nanti penyebab kematian terbesar setelah jantung itu depresi, Pak. Jadi sanes corona ya waktu iman. Tapi depresi nah. Ngan tiasa janten depresi teh ku sabab corona tiasa namanya. Ya, tapi ternyata waktu iman kata WHO itu penyebab kematian terbesar. Ini penyebabnya, asbabnya waktu iman setelah jantung itu nomor 2 depresi di tahun 2020 itu. Ya, itulah kesehatan mental itu penting. Tapi pamit di pesantren mah insyaallah lah iwatu iman aman lah ya, lebih relatif, lebih terkendali lah ya. Walaupun tema-tema kesehatan mental ini di orang-orang umum lah. Ya, yang kelima adalah landasan pendidikan Quran. Saya kira ini kita sepakat ya tentang syarat keselamatan di akhirat sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan lauma anzalallah 'alan nasi illa hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i waktu iman, ya, kalaulah Allah tidak menurunkan satu surat saja kecuali Al-Asr supaya menjadi hujah bagi manusia ibadah kepada Allah, cukup. Itu sudah cukup surat Al-Asr ya waktu iman. Ya, dan Al-Asr mengatakan semua manusia rugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Banyak tentang ayat ini, Bapak Ibu, para asatidz sekalian, asas bagi semua ilmu. Ya, jamaah sederhana. Jadi kalau kata para ulama, konsep ilmu itu ada di surat Al-Alaq. 19 ayat itu tentang semuanya konsep ilmu. Ya, maka diawali dengan dari 6.000 ayat lebih.
Ya, di Al-Qur'an 6.666, ada yang juga mengatakan 6.236 lebih di Al-Qur'an. Ya, 6.000 lebih ayat di Al-Qur'an, maka yang pertama turun itu adalah 5. Dan itu tentang konsep ilmu. Iqra mastur, Iqra mandur, iman. Iqra yang tertulis, Iqra yang terlihat. Ya, tapi tidak kosong nilai. Ya, tidak bebas nilai. Ya, frame-nya harus pakai bismi rabbika. Harus pakai tauhid, harus pakai iman. Ya, maka Islam tidak mengenal dikotomi ilmu, Bapak Ibu. Tidak mengenal dikotomi ilmu. Oh, iya ilmu dunia, ilmu akhirat. Ya, Pak. Ya, enggak ada iwatu iman. Tapi para ulama, kalabat Imam An-Nawawi ya dalam Adabul Alim, Adabul Muta'alim wal Muta'alim, atau Ibnu Jam'ah iwatu iman dalam Tazkiratus Sami, atau misalkan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah ya, dan para ulama anu sanes termasuk Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya, tentang konsep ilmu Bapak-bapak para asatid sadayana teu aya nu ngabagi ilmu dunia sareng ilmu akhirat. Para ulama ngabagina sebagian besar ilmu nu fardu ain, ilmu nu fardu kifayah. Jadi punten, kayak ilmu nu paling hebat. Ya, tapi ilmunya itu adalah tentang mana nu fardu ain, mana nu fardu kifayah. Nah, mohon maaf jangan salah menentukan prioritas. Ya, walau alam bisawab wa iman. Sampai di ayat ke-6, di ayat ke-6, kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melebihi batas ketika melihat dirinya sudah merasa cukup. Para ulama tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ayat ke-6 ini Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dihadirkan di dalam pembahasan konsep ilmu. Kenapa? Karena inilah contoh bagaimana ketika orang berilmu tidak dilandasi iman. Karena Abu Jahal adalah Abul Hakam kan, para ahli saur rerencangan nama kan bapak ahli hukum, Amr bin Hisam nama aslinya. Ya, inilah profil ketika ilmu diberikan tanpa landasan iman. Apa yang terjadi? Abu Jahal. Ya, makanya ayat ke-6-nya itu adalah berbicara tentang Abu Jahal. Jadi Bapak Ibu tidak ada dikotomi ilmu ya. Tidak ada pembagian ilmu, semua ilmu ada dalam Al-Qur'an. Ya, makanya kenapa para asatid saya ngabahas terutama dalam aktivitas pendidikan kita, ini ada buku Jailus Salahuddin. Hadhihi Jailus Salahuddin. Jadi ini model kebangkitan umat Islam, ini membahas tentang 50 tahun gerakan pendidikan Imam Al-Ghazali yang melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Dr. Majid Al-Kilani, ini tesis Pak ya, jamaah sadena, asatid sadena, itu membahas bagaimana gerakan pendidikan melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Pami urang ngupingkeun Salahuddin Al-Ayyubi itu rata-rata adalah gerakan militer leres yang membebaskan Palestina. Tapi ternyata itu adalah buah sebuah gerakan pendidikan selama setengah abad yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Iwatu rahimani Allah wa yakum, dan salah satu kurikulum yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali yaitu tentang pendidikan iman. Kitab nate naminate Al-Hikmah min Makhluqatillah. Ya, itu sudah banyak terjemahnya, Pak. Ya, yaitu hikmah-hikmah dari penciptaan makhluk Allah. Hikmah langit, hikmah bumi, hikmah pohon, hikmah lautan, hikmah daratan. Itu dibahas iwatu iman. Ternyata pendidikan iman yang dimaksud itu bukan hafalan ayat-ayat iman, bukan hafalan hadis-hadis iman, tapi bagaimana menggunakan akal ya generasi untuk bisa beriman. Jadi diajak iwatu iman tafakur. Jadi luar biasa, Pak. Masya Allah. Ya, kapungkur mah simkuring memahami pendidikan iman, pendidikan akidah teh nya. Ya, dalil we hungkul gitu nya. Ya, kadangkala punten iwati mah sifatnya dogmatis. Yang kadangkala akal kita tidak boleh digunakan gitu. Padahal Allah menciptakan akal itu tahapan supaya imannya kokoh iwati iman. Ya, walau alam bisawab, Pak. Maka Imam Al-Ghazali di Imam Al-Ghazali abad sabaraha? Abad 5 Hijriah paling tepatnya, abad 3 Hijriah iwati iman.
Ya, Imam Al-Ghazali itu sudah menulis sebuah kitab, jadi disebut pendidikan iman itu bukan dengan ragam ilmu para ahli kalam, tapi ternyata dengan tafakur terhadap alam. Subhanallah. Wallahu alam bisawab. Pondasi dari akhlak yang baik, Pak, karena iman adalah seperti pohon, iman seperti pohon, buahnya adalah amal. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bapak para asatid mengat tinggal suratna kasyajaratin thayyibah. Itu iman itu seperti pohon, akhlak itu adalah buahnya. Maka tidak ada buah yang baik kecuali hasil dari pohon yang baik. Jadi pami orang berbicara tentang akhlak yang baik, itu berbicara tentang pendidikan iman. Yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa syukur, ya, karena tujuan pendidikan sanes seberapa banyak ilmu, tapi seberapa tumbuh syukur. Yang asalnya tidak tahu bukan menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu, tidak mahir menjadi mahir. Itu sanes tujuan pendidikan dalam Islam. Tapi tujuan pendidikan Islam asalna la ta'lamun jadi la'alakum tashkurun. Ini ayatnya, Pak. Ya. Jadi punten, ya, ilmu itu bukan seberapa banyak riwayat. Kata Imam Ad-Dhahabi kan begitu. Tapi seberapa banyak dekat kepada Allah yang Maha Kuat gitu ya, iman lah kurang lebih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai ya iman kita menyampaikan ragam ilmu tapi tenincak karena tujuan gitu. Tujuannya naon? Taskurun, selesai, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka bentuk syukur yang paling sederhana apa? Salat 5 waktu. Ya iman. Salat 5 waktu bentuk syukur yang paling sederhana. Itulah kenapa di surat tentang bab fikih wudu ujung-ujungnya la'alakum taskurun. Jelas ya? Ya, bab tentang fikih wudu iman dalam surat Al-Maidah ayat 6 ujung-ujungnya la'alakum taskurun. Karena syukur wujud syukur yang paling sederhana adalah salat 5 waktu. Jadi mohon maaf, Pak, kalau anak kita belajar ragam ilmu, belajar banyak keterampilan, tapi ngong adan henteu ka masjid henteu salat 5 waktu, mubadir. Ya iman. Ragam ilmu dihafalkan, ragam keterampilan dilatih. Ngong adan tidak punya perhatian dengan salat, mubadir, Pak. Sayang, Pak. Ya. Kalau Nabi saja mengancam iman salat yang salat tidak berjamaah saja diancam oleh Nabi iman. Ya, kan terkait hukum fikih nama mangga iman silahkan ya tama. Makanya alhamdulillah saya bisa mengenal salat tepat waktu itu di mualimin, Ustaz. Ya, di mualimin iman. Pas ngong adan ustaz-ustaz teh sehingga kita teh geningannya ngong adan teh ka masjid. Da punten, Pak. Ya, nuju satu acana mah adan-adan di pasantren teh. Ya, guru nu ngarokok di kantor aya, nu jajan baso kene aya, nu salat aya ieu watiman. Ya, anu asal-asalan aya ieu watiman. Mohon maaf. Ya, tadi saur Pak Kiai ya digugu dan ditiru. Ya, subhanallah ieu watiman. Ya. Dan itu yang kami rasakan waktu di mualimin. Ngongadan tos teu dasar aturan, Pak. Sebab guru-guru lagi di kantor ka masjid. Eta teh mahal ieu watiman pendidikan itu teh. Wallahu alam bisawab. Ini Quran surat An-Nahl ayat 78, mangga. Nah, ini iwatiman landasan pendidikan Al-Qur'an. Ya, landasan pendidikan Al-Qur'an. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, para asatidz, inilah gambaran ketika pendidikan Quran tidak dibarengi dengan pendidikan iman. Maka Quran yang diajarkan hanya menjadi beban. Ya, orang munafik, Pak, bukan baca Quran, bukan hafal Quran. Orang munafik menyaksikan Quran itu diturunkan. Tinggal kalimatnya, ayyukum zadatu hadhihi imana. Ketika surat diturunkan, orang munafik malah bilang, ayo nambah iman gitu, asa biasa-biasa gitu ya. Tinggal Pak bahasana, ya, ayyukum zadatu hadhihi imana. Ya, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Asa biasa-biasa gitu ya. Ya, gitu ya iman. Jadi orang munafik mah sanes baca Quran, sanes hafal Quran, menyaksikan Quran itu diturunkan. Apakah nambah iman? Tidak. Kenapa? Karena imannya rusak. Ya, karena imannya rusak. Maka jamaah sekalian rahimanallahu wa yakum, jangan sampai pendidikan Quran tidak dibarengi dengan pendidikan iman. Wallahu alam bisawab. Ini dalil yang tadi, Bapak. Ya, iman sebelum Al-Qur'an, penumbuhan fitrah iman sebelum fitrah-fitrah yang lainnya. Ini saya sampaikan iman
dari Abdullah Hamad Ar-Rokof tadi ya. Ini diantara materi-materi pendidikan iman ya. Ini diantaranya, silakan. Ini yang paling utama, yang paling prioritas, Bapak Ibu-ibu ya, para asatidz sadayana. Ini yang prioritas ya, bukan tentang seberapa banyak hafalannya, tapi tentang marifatullah, marifatul nabi, bahkan marifatul dinil Islam. Itulah dalam riwayat Muslim dikatakan zaqata mal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya atau nabi wa bi Muhammadin rasulah. Ya, jadi para ulama mengatakan ini 3 perkara pokok yang akan ditanyakan oleh malaikat nanti di alam kubur kepada setiap manusia. Ya. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu-ibu ya, sakituru pinama nu tiasa kapihatur ya, nu tiasa dibahas. Insyaallah mungkin kita akan coba pertajam dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Atur nuhun, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Parmi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kepada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan dari Ustaz Jeza semuanya yang ingin menyampaikan, dan mudah-mudahan tidak puas dengan materinya sehingga masih terus ingin menggali. Tafadhal. Mangga. Masya Allah, syukur saya pemaparannya luar biasa, berikan banyak pencerahan bahwa kalau saya pribadi sih jadi bertekad, oh ya ingin gitu ya, ingin saat itu ditanamkan di pondasinya akidahnya, malah dikuatkan agar 5 hal tadi itu bisa kita dapatkan dan juga santri hasilkan gitu, bisa dihasilkan oleh santri. Nah, sedangkan lapangan sekarang ini kita kan sini sanawiyah dan malimin ya, dan kondisinya yaitu tadi akhir zaman, kemudian pemahaman yang tangguh, mengatakan remaja, akhirnya ya gitulah gitu tantangan kita yang kita hadapi sekarang gitu, bahwa ini anak sudah balik tapi kurang akil, jadinya ya kita itu tantangannya yang kita hadapi untuk gimana ya, jadi untuk teknis sederhananya yang sangat mungkin kita lakukan gitu ya, karena sangat kompleks ya, sangat kompleks tantangannya, tapi sepakat bahwa pondasi kita iman ini harus kokoh. Itu bagaimana gitu untuk tantangan teknisnya di pondok pesantren seperti kita ini, karena kan sepertinya sudah menjadi sebuah rahasia ketika misalnya kalau untuk fenomena di pesantren misalnya sendal yang tiba-tiba hilang dipakai sama anak pasien mana itu kan ini gitu, terus misalnya untuk ketika kadang sesuai dengan tahfiz itu misalnya tahfiz yang karena tuntutan sebelumnya itu malam gitu loh. Jadi ya gimana kan itu udah mereka sudah balik gitu ya. Kalau dari anak-anak kita masih 0 sampai 7 tahun kan itu masih masanya untuk mengokohkan kita. Tapi ketika sudah besar seperti sekarang yang kita hadapi dan banyak gitu ya, itu harus bagaimana gitu, dikeredit aku gitu ya, saya tuh sama merah gitu. Itu mungkin, terima kasih. Masih ada lagi dari bapak-bapaknya barangkali biar sekalian. Saya diwakilkan oleh kemudian. Ya, turun Ustaz. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, kaidah pendidikan iman itu tidak berubah, mau anak-anak mau orang dewasa. Bahkan kalau kita lihat tadi tentang sirah Nabi, kan sebagian sudah pada balik. Yang paling muda mungkin Ali bin Abi Thalib, usia 9 tahun. Tapi menghadapi Umar udah 36 tahun kan, udah Utsman bin Affan, Abu Bakar apalagi 38 atau 39 ketika menerima Islam ya. Ya, jadi kaidah iman itu nggak berubah, sama. Nah, kalau terlanjur gimana Ustaz?
di kita ada istilah recovery fitrah. Jadi recovery fitrah itu adalah bagaimana merecovery fitrah-fitrah yang dulu tidak tumbuh dengan baik. Di awal lagi. Saya kaget Pak. Ini ada buku Dr. Amani Ar-Ramadi namanya. Judulnya bukan pendidikan iman, tapi terjemahnya menanamkan iman kepada anak. Itu judul aslinya itu Atfaluna wa hubbullah wa hubbur rasul wa hubbul islam wa kaifa nuraggibuhum bis sholati wal hijab. Itu judul aslinya. Ternyata ada satu terapi untuk orang yang sudah balik tapi masih lalai sholat gitu, atau sudah balik tapi lalai nutup aurat. Nah, beliau ngasih terapi merecovery-nya seperti apa? Ya, merecovery-nya adalah diposisikan seperti orang yang belum balik. Artinya bukan berarti membiarkan, tapi ada satu proses yang harus dilalui terlebih dahulu, yang diprioritaskan dengan jangka waktu. Contoh kata beliau, ya kalau ada anak yang sudah balik tapi masih hese sholat subuh misalkan, atau masih berat sholat misalkan, begitu. Kata beliau di jangka waktu kasih 3 bulan. Ya, kemudian di recovery. Caranya yang pertama, hentikan banyak menyuruh sholat. Oh, saya kaget Pak. Kenapa disuruh dihentikan? Karena diprioritaskannya adalah tentang menumbuhkan imannya dulu. Ada perintah sholat, diajak, tapi maksudnya dikurangi, kata beliau. Yang harus banyak itu adalah ditumbuhkan keyakinannya. Seperti apa? Yaitu banyak membahas tentang Allah, banyak membahas tentang Nabi. Karena kalau orang sudah cinta, dia ringan untuk melaksanakan ibadah. Begitu. Kata beliau begitu. Dan itu kita pernah lakukan terapi ini kepada orang yang sudah balik di anak semester 4 kuliah Pak. Ya, akhirnya kita coba terapi. Ya, Ustadz pun anak menikah, ya Allah sholat subuh teh. Alhamdulillah kuliah sama Ustadz di salah satu PTN lah, Iwatiman di kota Bandung. Tapi abdi mah menikah hariwang, ya, karena sudah semester 4 sholat subuh nah resek ini. Ya, maka di recovery mulai tidak banyak nyuruh-nyuruh, ala kadarnya nyuruh teh, tapi memperbaiki komunikasi, lalu diterangkan tentang Allah, kemahabesaran Allah, tentang cerita Nabi, tentang cerita keutamaan sholat. Makanya kalau saya suka nanya gitu ya, anak berat sholat gitu ya, pami di cobian mah Pak, cobian di pesantren ya ulah diwajibkan sholat 5 waktu misalkan, 1 hari cingong adan kamar masjid gitu, ulah ya hukuman coba. Itu kalau anak sudah disuruh ke masjid, mau ke masjid tanpa disuruh, nah itu hebat. Berarti indikator fitrah imannya jalan. Itu karena berarti bukan pakai aturan, tapi sudah motivasi intrinsik. Dan ini penting, Pak. Itu kan ya. Yang penting ya dicoba, cing. Ya makanya itulah yang disebut dengan pendampingan. Ya makanya tahapan dalam adab Bapak Ibu-ibu bukan dengan aturan, tapi dengan kesadaran. Ya cing, sadar tuh. Lamun can sadar, oh berarti ada sesuatu motivasi yang kurang. Ya walau alam bisawab. Saya suka tanya kepada orang tua itu, lebih banyak nyuruh anak sholat atau cerita keutamaan sholat? Kan begitu. Rata-rata orang tua lebih banyak nyuruh anak sholat atau cerita keutamaan sholat? Ya rata-rata lebih banyak nyuruh Pak. Bahkan ketika anaknya nanya, ya Pak, nabet abi teh nabet kudu salat. Astagfirullahaladzim. Maka jeung nanya, maka jeung kudu salat. Wajib salat. Gancang salat. Matak budak teh salatna gancang ya waktu iman. Nah, laku kolotna titah gancang-gancang salat gitu kan ya. Gancang salat. Astagfirullah geus deui. Ieu can garing bibir baba teh. Gancang bapa bieu gancang salat. Jadi salatna gancang-gancang ya waktu iman. Ya, maka waktu iman indikatornya kayak begitu. Gimana tipsnya Ustadz? Ya tadi kalau kita di sini saya kasih tips khusus. Ya seperti apa sih? Kalau metodenya banyak, metode teladan, metode banyak lah. Ya cuman mohon maaf Pak, ya tidak cukup di ranah kognitif gitu. Tidak cukup di ranah keilmuan. Tapi bagaimana aplikatifnya? Ini penting Pak. Dan itulah yang dilakukan oleh Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi bagaimana Nabi dibimbing oleh Allah bersama para sahabat supaya lebih aplikatif ya Watiman. Ya, makanya
bagaimana kita buat kurikulum yang tidak cukup di ranah kognitif. Kalau dalam pendidikan punten ada istilah hot, ada istilah lot kan gitu ya, low order thinking ya gitu ya, ada high order thinking. Kalau kita lihat Iwatiman, bagaimana high order thinking itu adalah itu tidak hanya cukup di pengulangan gitu ya, tapi bagaimana bisa ada kesadaran, bahkan mengkreasi, bahkan ada inisiatif, lah begitu. Nah, tentu butuh pendekatan yang berbeda. Ya, tapi kalau kita lihat ada metode yang sama. Satu adalah metode kisah. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah, ya, yang mohon maaf, inilah metode Quran. Ternyata ya cara Allah menguatkan iman Nabi Muhammad itu bukan dengan disuruh banyak kuat, Pak. Kuat, kata gitu, Pak Iwatiman. Ya akhirnya engeng kuat gitu. Henteu, Pak. Bukan begitu Iwatiman ternyata. Nabi Muhammad itu kuat imannya, asbabnya adalah tentu dengan izin Allah banyak dikisahkan. Ini dalilnya Iwatiman. Makanya kalau kita lihat ulumul Quran, ya mabahis fi ulumul Quran karangan Dr. Mana Al-Qotton, itu salah satu ciri surat Makkiyah adalah kisah. Ya, kecuali kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah, itu ya. Itu kata beliau. Salah satu ciri surat Makkiyah itu adalah kisah. Padahal surat-surat Makkiyah itu adalah surat-surat tentang iman, surat-surat tentang tauhid. Nanti kita bicara lagi, inilah kepentingan strategis kenapa tadabbur surat Juz Amma. Itu turunannya Iwatiman. Ya, karena dari 37 surat di Juz Amma, 30 surat lebihnya adalah Makkiyah. Dan ciri khas Makkiyah adalah kisah. Jadi ternyata ayat ini surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika ma nutsabbit min anba'ir rusul ma nutsabitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan. Allah yang berkisah, Pak. Jadi kalau Allah saja berkisah Iwatiman, lalu kenapa kita para guru, para orang tua malas untuk berkisah? Bahkan Abu Hanifah mengatakan kisah itu adalah tentara-tentara Allah yang tidak terlihat, Pak. Itu ada dinukil oleh Dr. Nur Suwaid dalam kitab beliau ya tentang kisah. Sampai Abu Hanifah mengatakan kisah itu adalah tentara-tentara Allah yang tidak terlihat. Ya, bahkan beliau lebih senang pelajaran kisah karena bisa belajar adab katanya. Ya, ternyata manutsabitu bihi fuadak. Kami beritakan cerita-cerita atau kisah-kisah para nabi, para rasul yang dengan kisah itu yang dengan kisah itu nutsabitu fuadak. Yang dengan kisah itu kami tasbitkan. Ya. Ada sabat, ada sabato. Ada tasbit, ada tasbito. Itu beda Iwatiman. Tapi ya artinya kalau tasbit itu adalah melemahkan, kalau tasbit itu adalah menguatkan. Ternyata Allah menguatkan iman Nabi Muhammad dengan kisah. Maka pelajaran kisah, mohon maaf Iwatiman, jangan dianggap sepele. Karena itu salah satu cara menguatkan iman generasi kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya itu kisah-kisah Iwatiman. Tentu nanti kita harus pakai aturan gitu ya. Walaupun ada istilah disiplin positif, Pak. Ya, begitu Bu ya. Ya, walaupun ya itu juga salah satu indikasi waktu iman. Kalau ya nanti sendal hilang, barang hilang gitu ya. Ya itu indikasi kualitas iman ya. Dan memang tidak sempurna, selalu saja ada gitu ya. Sehebat apapun tentang pendidikan iman di zaman Nabi, orang munafik banyak kan gitu ya. Jadi kita pun ekspektasinya jangan terlalu hebat gitu ya. Jadi Nabi Iwatiman orang yang paling mulia ya mendakwahkan tentang iman, tapi tidak semua imannya baik. Ya pada zaman Nabi orang munafik mah aya wae gitu ya. Jadi sehebat apapun pesantren, ya leungit sendal mah aya wae, Pak, ya Bu gitu ya. Begitu. Ya. Makanya kalau orang tuanya gak pesantren, ningali budak pesantren sendalna leungit ya, eta teh pasti rungsing nanti. 4R lah. Rungsing, rudet, ramijut, rungkad gitu teh Iwatiman ya. Itu kalau orang tuanya enggak pernah pesantren. Tapi kalau orang tuanya pernah pesantren, laporan anaknya, Pak, sendal ical, untung karek hiji, bapak mah 5 baheula ya. Gitu ya. Kalau orang tuanya pernah pesantren Iwatiman. Ya. Makanya kenapa kita kalau di pesantren ya jarang pakai sendal yang bagus-bagus. Pokoknya mah sendal dikumkeun gitu ya. Walau. Makanya saya kalau masuk pesantren, Pak, ya masuk pesantren, sholat berjamaah jeung santri, amankeunlah sendal. Ya, nah bisul karena pengalaman kita malu Iwatiman. Ya ka sakola ka Cibego gitu ya. Aya tamu pakai sendal alus dipakai ku santri ya. Leungit ke mana cenah gitu ya. Subhanallah.
Nah, jadi sehebat apapun ada saja Bunda ya. Tapi meminimalisir bagaimana nih gitu ya. Meminimalisir bagaimana. Ya di zaman Nabi wae orang munafik mah aya gitu. Ya wallah. Jadi jangan sampai begini, oh pendidikan iman lebih utama sehingga pendidikan Quran mah nanti. Enggak begitu. Cuman maksud saya adalah prosesnya itu ada yang diprioritaskan. Seperti begini Pak, tidak ada sekolah yang tidak mengajarkan adab. Enggak ada. Sesekuler apapun, kurikulum adab itu ada. Ibu bapak kami mendampingi anak kelas 3. Kalau abdi kan menuju daring murang kali kapungkur sok mendampingi gitunya. Itu pelajaran adab ada. Padahal itu kurikulum bukan kurikulum SD itu ya Pak. Tapi masalahnya porsinya. Gitu Pak. Porsinya dalam bentuk kurikulum itu minim. Ya bahkan enggak serius, cuman dikenalin aja. Oh, ada baik begitu iwat iman. Wallahu alam bisawab. Jadi ikisah yang kedua ya itu adalah Asmaul Husna. Yang kedua adalah Asmaul Husna. Iwat iman. Itu dalam riwayat Bukhari. Kenapa ya kata Imam dalam hadis riwayat Bukhari, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman ila wahidah. Allah itu punya 99 nama atau 100 kurang 1. Waman ahsoha kata Nabi, barang siapa yang ihso terhadap nama itu dakhalal jannah, masuk surga. Iwat iman. Saya dulu manyasingan ngapalkeun 88 bisa abu surga gitu. Ya, ternyata kalimat ihso kata para ulama itu bukan hanya menghafal, termasuk mentadabburi maknanya dan menggunakannya dalam doa. Ya, falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama. Jadi jangan dianggap sepele asmaul husna ini. Ya, maka Bapak Ibu, gimana cara praktisnya? Karena kata As-Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di mengatakan aqrabu turukin lima'rifatillah bima'rifati asmahi wa sifatihi. Jadi metode yang paling representatif, metode yang paling mudah kata si As-Sa'di dalam mengenalkan Allah adalah melalui Asmaul Husna. Ya, kalau saya sih lebih sepakat pakai kitab Hasan. Ya, kitab tauhidnya Hasan. Wah, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Hidupkan lagi watiman. Ya, Hasan nulis ini bukan sembarangan, Pak. Ya, subhanallah. Wallahu alam bisa begitu. Bilih Asmaul Husna 88 seueur teuing apalkeun 20 sifat atau wajib Allah ya. Itu dikaji, diberikan contohnya, kemudian dihidupkan dalam kehidupan santri. Ajib Pak, luar biasa insyaallah. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin dua metode ya. Satu lagi. Iman melalui ayat kauniyah. Ya, inilah metode yang tidak sederhana. Maka kalau untuk pendidikan iman, mohon maaf, bukan hanya berbicara tentang dalil iman. Anak diajak untuk tafakur Pak. Ya, kaji tentang matahari, kaji tentang bulan, kaji tentang alam, kaji tentang pohon, kaji tentang gunung. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Walau itu Bunda ya, walaupun nanti ya dinamikanya banyak, cuman metode yang praktisnya adalah seperti itu. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu-ibu asatidz sekalian, ya pendidikan iman itu tidak prioritas gitu. Jadi kalau terjadi sudah balik recovery. Oh berarti harus ada yang diprioritaskan. Enggak apa-apa. Wallahu alam bisawab. Begitu? Atur nuhun. Rupina mah alhamdulillah tayo cekapnya. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan pembangunan Islam kepada Al-Ustaz Hasan Faruqi yang telah membagikan ilmunya kepada kita semuanya di pagi hari ini. Tepat jam 10:30 sesuai dengan agenda yang telah kita agendakan, pengajian bulanan khusus untuk asatidz semuanya telah selesai. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ditutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi kiranya dicukupkan sekian, dan bagi para asatidz yang ingin menonton kembali bisa langsung di YouTube Ponpes versi 50 Lembang untuk menyaksikan kembali materi-materi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.